Penanganan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung memasuki babak baru. Rabu siang, 1 dari 4 tersangka yang ditangkap KPK disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa yang pertama kali disidang adalah Andi Desviandi. Andi menyuap Rektor Unila nonaktif Karomani 250 juta rupiah untuk 2 nama supaya diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unila. Jaksa menjerat Andi Desviandi dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya penjara paling lama 20 tahun penjara. Untuk Andi Desviandi itu kita kenakan pasal mengenai pemberian suap kepada Karomani selaku Rektor Universitas Lampung ya. Jadi pasal yang dikenakan itu pasal 5 ayat 1 huruf A atau kedua 5 ayat 1 huruf B dan ketiga itu atau ketiga pasal 13. Di dalam dakwaan kami masukkan 250 juta rupiah yang diberikan kepada Karomani. Kuasa hukum Andi Desviandi menyatakan tidak membuat eksepsi atau pembelaan karena sudah membaca dan mendengar dari jaksa penuntut umum terkait fakta dan tuntutannya, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tanya sama Mas Andong, karena kita melihat dan sudah membaca serta mendengar secara langsung dari JPU, secara yuridis normatif semua tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Masalah lokusnya, masalah temposnya semua sudah sesuai. Artinya apa? Maka kita meminta tadi untuk segera masuk ke pokok perkara saja. Bang Andi, ada yang mau sampaikan, Bang? Keluarga atau apa, Bang? Ya, mohon doanya aja. Doanya ya, Bang ya. Sidang kedua terdakwa Andi Desviandi akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan 21 saksi. Usai sidang, Andi kembali dibawa ke Rutan Waihui. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita mau dipanggil nanti siap ya, Bang ya? Tapi kita memang Penyerangan terhadap rombongan polisi Polres Tulang Bawang oleh keluarga tersangka narkoba Heri Ismail di Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang tampaknya tidak berbuntut panjang. Hingga Rabu siang belum ada satupun penyerang polisi yang ditangkap. Polisi lebih fokus mengejar pemasok narkoba ke tersangka Heri. Ini dikatakan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Penangkapan Heri Ismail sesuai prosedur kepolisian. Upaya dilakukan oleh pihak penyidik Satres Narkoba ini adalah sesuai dengan prosedur ataupun SOP di mana sudah melengkapi administrasi penyidikan, termasuk juga pemberitahuan kepada lingkungan setempat. Pada saat dilakukan penangkapan, itu sudah dilakukan, disaksikan langsung oleh ketua lingkungan, namun daripada kerabat ataupun terhadap keluarga daripada tersangka H ini sempat melakukan menghalang-halangi upaya penangkapan tersebut sehingga terjadi kegaduhan yang menarik perhatian warga lingkungan setempat. Penangkapan Heri juga disaksikan oleh pamong desa setempat. Penyergapan rombongan polisi Tulang Bawang oleh keluarga tersangka pengedar narkoba Heri Ismail terjadi pada Senin sore lalu. Penangkapan Heri diprotes keluarganya. Mereka tidak terima Heri ditangkap polisi. Protes itu kemudian meluas dan mengundang perhatian tetangganya yang terpancing ikut marah. Mereka menyerang dan melempari mobil polisi dengan batu dan kayu. Akibat kejadian itu, 2 polisi terluka. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pengerjaan proyek perbaikan Jalan Desa Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang, Mangkrak. Rabu siang tidak ada aktivitas perbaikan jalan, padahal material batu telah menumpuk di sepanjang jalan ini. Pengerjaan proyek perbaikan jalan ini terhenti setelah ditolak oleh warga sekitar pada 4 November lalu. Penyebabnya adalah batu sabes yang dipakai untuk menimbun jalan bercampur tanah dan warga menuduh kontraktor proyek curang. Warga khawatir mutu jalan yang buruk menyebabkan jalan tidak awet dan cepat rusak.
Menurut warga, Dinas PUPR Tulang Bawang juga sudah melayangkan 2 kali surat peringatan kepada kontraktor untuk mengganti batu yang akan dipakai. Ini supaya mutu jalan yang diperbaiki lebih bagus dan awet. Sirtu yang dipakai ini banyak campuran tanahnya ketimbang batunya. Nah, ini udah beberapa kali dituntut oleh masyarakat dan Dinas PU pun, menurut Dinas PU mereka telah melakukan 2 kali surat peringatan SP. Nah, tapi sepertinya perusahaan ini tidak memperhatikan apa yang jadi tuntutan masyarakat dan apa yang peringatan oleh Dinas PU. Ini yang kita lihat bahwa sirtu yang tidak layak ini mereka pakai. Setelah itu mereka lapisi dengan sirtu yang katanya agak lumayan. Jalan yang akan diperbaiki rencananya sepanjang 2 km. Anggaran perbaikan jalan dialokasikan dari dana APBD Provinsi Lampung, lebih dari 2 miliar rupiah. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Antrean kendaraan yang akan mengisi BBM ini terjadi di salah satu SPBU Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat, Rabu siang. Antrian disebabkan adanya penjualan dalam jumlah besar untuk UMKM, nelayan, dan petani. Meski terjadi antrian panjang kendaraan hingga ke jalan raya, petugas SPBU hanya mengoperasikan 1 dispenser saja untuk melayani pengisian BBM kendaraan yang datang. Warga yang antre meminta keadilan kepada petugas SPBU. Mereka meminta penjualan BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi khusus dikurangi. Mereka khawatir tidak kebagian BBM jika penjualannya terlalu banyak dialokasikan ke tempat lain. Ya, yang ngecor itu di stop dulu. Yang terganggu betul kita. Terganggu ya? Kayak nggak punya pom gitu di motor kita. Oh iya. Jadi emang udah sering ya? Sangat sering sekali. Sangat sering sekali? Ya. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya Pak? Iya. Ya kalau masih ada minyaknya ya tetap dapat. Tetap dapat? Ya tetap dapat. Tapi lama nunggu antrinya. Lama ya? Itu kira-kira sampai berapa jam tuh? Ya tergantung banyaknya yang ngecor itu. Keluhan warga ini rupanya sudah terjadi sejak lama. Sehari sebelumnya, sejumlah warga mengadukan SPBU Waikerui ke anggota DPRD Pesisir Barat. Anggota DPRD akan memanggil dan memberi rekomendasi sanksi untuk pengelola SPBU jika terbukti curang dalam penjualan BBM bersubsidi. Pihak SPBU harus segera menanggapi, ya, sehingga tidak ada lagi dari pihak petani, nelayan, UMKM yang tersendat gara-gara kelangkaan BBM tersebut. Antrian kendaraan ini imbas pengurangan kuota BBM di SPBU oleh Pertamina. Jika kuota BBM tercukupi sesuai kebutuhan, antrian kendaraan di SPBU seperti ini kemungkinan kecil terjadi. Warga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM yang berlarut-larut. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.